Gejalanya apa saja? Gejalanya ada dua kategori, ada gejala klasik dan ada gejala non klasik. Jadi pada gejala klasik ya ini sering kencing, cepat lapar, terus sering haus. Jadi misalnya tadinya malam tidur terbangun itu buang air kecilnya hanya 1 kali 2 kali, ini kok tiba-tiba malam sampai 4 kali, sampai 5 kali, sampai 10 kali, jangan-jangan ada diabetes. Tapi selain tiga gejala yang klasik ini, ada juga gejala non klasik namanya. Ya. Jadi gejala non klasik apa ini? Kesamutan, gatal di daerah kemaluan, ada keputihan, muka susah sembuh misalnya, kemudian cepat capek, ngantuk, lemas bawaannya. Nah ini juga harus hati-hati karena ini juga termasuk salah satu gejala yang ada di diabetes. Komplikasinya ada banyak, ada yang dia mengenai pembuluh darah besar, ini yang disebut makroangiopati, ada yang pembuluh darah kecil. Kalau pembuluh darah besar kenanya kemana? Ke saraf, jadi ini yang pembuluh darah besar ya Bu. Kenanya ke jantung, bisa sebagai apa? Bisa sebagai serangan jantung, bisa sebagai gagal jantung, bisa sebagai penyakit jantung koroner, macam-macam. Kalau kenanya di otak ya bisa jadi stroke. Stroke-nya misalnya stroke sumbatan atau stroke perdarahan, atau kena ke tungkai, bentuknya seperti apa juga macam-macam. Bisa luka, bisa penyempitan pembuluh darah kaki, bisa kemudian jadi rentan infeksi kakinya, itu komplikasi dari diabetes. Ada juga komplikasi yang dia mengenai pembuluh darah kecil. Kalau pembuluh darah kecil ke ginjal, ginjalnya kena apa? Nah itu salah satu yang paling banyak kasusnya adalah tiba-tiba harus tindakan cuci darah karena komplikasi diabetes, atau ke serabut saraf misalnya ke gas, kesemutan, sehingga kesemutan ya. Jadi kalau ibu atau bapak periksa gula keluar angkanya berapa, kita bisa lihat itu angkanya artinya apa. Jadi kalau dapatnya angkanya gula puasa, angkanya di bawah 100 berarti masih normal. Tapi kalau tidak puasa, gula sewaktu namanya, diperiksa angkanya di bawah 140 berarti normal. Jadi normalnya itu gula puasa di bawah 100, gula yang sewaktu di bawah 140 itu normalnya. Begitu sudah naik di atas itu, masuk ke kondisi dua ini. Prediabetes itu maksudnya kondisi menjelang diabetes. Kalau diabetes itu gula sewaktu sudah di atas 200, tapi prediabetes itu dia ada di area abu-abu kita bilangnya. Jadi sudah mulai naik dari angka normal, tapi belum cukup tinggi untuk kita bisa bilang diabetes. Disertai dengan satu lagi itu pemeriksaan yang namanya HbA1c, itu pemeriksaan untuk lihat rata-rata gula darah 3 bulan terakhir. Jadi normalnya angkanya di bawah 5,7, di atas itu sudah naik. Kalau bapak ibu sudah diabetes, kemudian sudah menjalani pengobatan dengan dokter, sudah minum obat, nah itu ada targetnya. Jadi minum obat gula itu bukan sekedar minum obat saja, tapi ada target yang harus dipenuhi
supaya tujuannya tercapai. Karena kalau Bapak Ibu minum obat tapi gulanya masih tinggi, maka risiko untuk kena komplikasinya jalan terus. Itulah kenapa ditetapkan target. Angka ini datangnya dari penelitian. Jadi kalau sudah minum obat, maka gula darahnya harus, kalau puasa harus antara 80 sampai, itu sebenarnya 130 ya angkanya, antara 80 sampai 130. Targetnya segitu rentangnya. Kalau gula setelah makan di bawah 180. Targetnya seperti gula sewaktu atau gula setelah makan di bawah 180. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu periksa ada diabetes, minum obat rutin, gula saya sudah cukup bagus kok dok, angkanya 190. Berarti sebenarnya belum mencapai target dan itu harus diturunkan supaya tidak muncul komplikasi. Jadi terapinya apa? Yang utama itu tetap pengaturan gaya hidup, pengaturan makan sama pengaturan olahraga. Karena kalau pengaturan makan dan pengaturan olahraganya tidak optimal, mau dikasih obat apapun, obat sebanyak apapun, obat semahal apapun, obatnya menjadi tidak optimal. Jadi selalu utamanya pengaturan gaya hidup, baru akan berikutnya obat. Obat ada obat minum, ada obat yang disuntik, ada insulin, ada lagi golongan lain obat suntik juga, bukan insulin, obat yang terbaru yang sebenarnya sudah ada tapi di Indonesia belum masuk ke formularium BPJS. Jadi kalau Bapak Ibu ada diabetes, biasanya datang pertamanya itu ke puskesmas atau ke klinik ya. Jadi kalau di klinik biasanya dikasihnya obatnya kadang ada glibenclamid namanya, kadang ada metformin, kadang ada glimepiride. Itu hanya sebagian saja, tapi sebenarnya obat diabetes itu ada banyak sekali jenisnya, cara kerjanya macam-macam, kategorinya ada banyak dan ini bisa dikombinasi. Jadi jangan, maksud saya misalnya periksa kemudian ketahuan gulanya tinggi, datang ke apotek, nanti apotekernya bilang ini aja bu obat bagus, beli metformin misalnya, dikasih metformin yang mahal, terus nggak jadi ke dokter karena sudah dapat obat. Itu jangan, karena yang tadi tujuannya kita bukan sekedar asal minum obat, tapi ada target yang harus dicapai. Nah, selain obat minum, ada insulin namanya. Insulin juga sama, jenisnya ada banyak. Ada yang dia kerja cepat, ada yang dia kerja panjang, ada yang dalam satu pen itu isinya hanya satu jenis insulin, ada yang dalam satu pen ada dua jenis insulin, ada banyak. Jadi kalau ada diabetes sebenarnya sudah minum obat, Bapak Ibu wajib hafal nama obatnya. Jadi kalau ditanya sama dokternya sudah pernah minum obat apa, bisa jelaskan gitu. Kalau nggak hafal, bagusnya selalu dibawa, jadi ditunjukkan saya pakai obat ini gitu. Ini kalau sudah suntik insulin, Bapak Ibu paham bahwa insulin itu seperti apa, bentuknya hanya seperti pen. Kalau zaman dulu belum pen, memang kita masih ambil dari botol, pakai jarum suntik yang 1 cc diambil sedikit lebih susah. Tapi sekarang sudah gampang, bentuknya hanya seperti pen. Jadi di dalam pennya itu sudah ada insulinnya, tinggal dipakai, nanti kalau habis buang, jadi nggak diisi-isi. Jarumnya juga ada macam-macam, dia ada yang halus, ada yang dia agak panjang, ada macam-macam, warnanya macam-macam. Warna itu berdasarkan diameter si jarum itu. Nah, kalau sudah suntik insulin, bukan hanya di mana suntiknya yang penting, tapi itu harus dirotasi. Jadi kalau suntiknya misalnya di tempat yang itu saja, misalnya suntik di perut sebelah kanan atas di situ, terus nggak pindah-pindah, nanti jadinya si jaringan lemak di tempat itu dia akan berubah sehingga terjadi kerusakan, sehingga akhirnya si penyerapan insulinnya menjadi tidak baik. Jadi kalau Bapak Ibu sudah suntik insulin, harus diputar tempatnya. Jadi bayangkan misalnya perut kita dibagi 4, kanan atas, kiri bawah, kanan bawah. Nah, misalnya minggu pertama
Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, nanti minggu berikutnya pindah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, begitu dirotasi. Sehingga idealnya satu tempat suntik itu tidak kena suntik lagi sampai bulan berikutnya. Jadi wajib dirotasi. Kalau masih bingung, nanti dijelaskan ya. Jarum sebenarnya idealnya satu jarum untuk satu kali penyuntikan, tidak boleh digunakan berulang. Tapi kalau kita pakai satu jarum satu kali suntik, jadinya boros, jadinya mahal. Jadi ada ragu-ragunya, boleh dipakai asal tidak, misalnya tidak bengkok, kemudian tidak gumpul. Kalau gumpul nanti waktu ditusuk dia sakit, kadang-kadang jadi malah berdarah, itu berarti jarumnya sudah gumpul. Insulin disimpan di mana? Insulin disimpan di kulkas kalau belum pernah dipakai. Jadi kalau misalnya ibu punya untuk stok disimpan di kulkas nggak apa-apa. Tapi kalau sudah dipakai, suhu ruangan saja nggak apa-apa. Asal jangan kena panas matahari. Kalau kena panas matahari dia rusak jadinya. Nah, jadi bagaimana caranya mencegah komplikasi? Ya, yang tadi makannya harus sehat, kemudian olahraga, aktivitas fisik harus teratur, minum obatnya juga harus teratur, harus sering-sering periksa gula dan hati-hati sama yang tadi bisa kena ke organ mana saja. Nah, itu yang harus diwaspadai. Jadi kalau ada diabetes tiba-tiba rasa kok mata saya jadi buram misalnya, atau kok tangan saya jadi kebas, kesemutan misalnya, nah hati-hati, itu juga termasuk komplikasi dari diabetes. Terima kasih. Baik, langsung aja ya dok, kalau ada yang nanya ya. Baik, tadi mungkin masih ada penjelasan yang belum ya. Boleh, ada yang mau bertanya nggak? Langsung ya. Langsung ya, dari depan dulu ya, 1, 2, 3. Oke, silakan. Selamat pagi dok, nama saya Mita Ekriyanti. Kebetulan saya teridentifikasi diabetes itu, mungkin saya tahunya ya dok di Desember 2023. Saat itu saya cek gula darah saya itu sampai 407. Kebetulan ibu bapak saya memang riwayat diabetes. Nah, saat saya kontrol itu kan saya sudah langsung berubah pola makan tuh dok. Selama 11 tahun kan saya tidak hamil dari anak pertama. Setelah 5 bulan, alhamdulillah saya hamil. Hamil, saya cek HbA1c saya itu ada di 6,8, sudah termasuk diabetes ya dok? Ya, 6,28. Saya melahirkan 4 bulan lalu, tapi anak saya satu bulan. Nah, sekarang terakhir sebulan lalu saya cek HbA1c saya itu ada di naik dari 6,8 ke 7,5. Nah, saat ini yang saya rasakan ini tangan saya kebas, sama pinggang saya itu rasa gak enak, sama pinggang tuh sama ini aja dok, jempol ini kalau itu sakit, apa itu termasuk bagian dari reumatik diabetes dok? Lanjut dok, terima kasih. Jadi yang jadi masalah adalah, ini saya bicara berdasarkan data penelitian ya. Ternyata di Asia, jadi ada penelitian di 11 negara termasuk di Asia dan Eropa. Ternyata di Asia itu ada keterlambatan untuk mulai suntik insulin. Seharusnya kalau kita ikut algoritma Perkeni, ada perhimpunan nefrologi ahli perhimpunan ahli endokrin Indonesia, itu kalau pertama kali diketahui diabetes, kemudian HbA1c-nya di bawah 7,5, memang betul pakai obat gula satu saja. Tapi kemudian kalau 3 bulan tidak terkontrol, maka harus naik jadi
dua obat. Nanti 3 bulan lagi tidak terkontrol, naik lagi 3 obat. Nanti tidak terkontrol, harus mulai suntik insulin. Jadi sebenarnya kalau HbA1c-nya rendah itu jarak dari pertama kali mulai minum obat sampai suntik insulin itu tidak sampai 1 tahun. Tapi ternyata kenyataannya di Asia mulai pertama kali suntik insulin itu di atas 9 tahun. Jadi pasiennya pulang balik minum obat, dicoba sana sini nggak terkontrol, begitu sudah masuk bulan tahun ke-9 baru suntik insulin. Sebenarnya sudah terlambat gitu ya. Jadi bisa HbA1c bisa normal, makanya nanti dikondisikan lagi, konsultasi lagi sama dokternya. Jadi apa yang perlu dilakukan supaya HbA1c-nya cepat turun gitu ya. Kemudian yang tadi pertanyaan kedua ya, ini neuropati atau bukan, itu juga harus kembali ke dokternya karena tidak semua penyakit sendi pada diabetes itu asalnya dari diabetes. Bisa macam-macam. Bisa diabetes disertai dengan kanker misalnya, bisa diabetes dengan gangguan tendon misalnya, bisa macam-macam. Yang keluhan tangan tadi itu juga salah satunya. Jangan-jangan sebenarnya bukan sarafnya yang terkena, tapi misalnya tendonnya gitu. Jadi harus dokternya yang periksa. Baik, semoga menjawab Ibu ya. Kalau masih penasaran silahkan berkonsultasi di PWM Bekasi Timur dengan Dokter Indah. Bikin appointment dulu Bu. Iya. Agak sombong nih soalnya pasiennya banyak gitu ya. Baik, selanjutnya Bapak ya yang kedua ya. Selamat siang, istri saya sekarang lagi dirawat di rumah sakit. Ya, ada tindakan mau dioperasi karena kakinya itu luka. Ya. Terus HbA1c-nya sudah turun dari 8,1 sekarang jadi 6,3. Tapi lukanya ini katanya kalau nggak diamputasi nggak bisa. Padahal saya bingung apa yang harus ditindak. Kalau dokter berkenan, saya tunjukin fotonya kaki istri saya. Jadi Bapak, mohon maaf pertanyaannya, apa betul harus diamputasi begitu ya Pak? Iya. Terima kasih. Baik, silakan. Ya, jadi terima kasih Pak. Infeksi pada kaki diabetes memang ada banyak macamnya Pak. Ada yang dia hanya mengenai kulit saja, ada yang dia sampai ke jaringan di bawahnya kulit. Karena kedalaman organ kulit kita sampai ke tulang itu dia berlapis-lapis. Nah, masalahnya adalah seberapa jauh infeksinya dan seberapa dalam penyebaran infeksinya. Belum lagi disertai kalau seandainya si infeksinya ini sudah menyebar ke seluruh tubuh lewat peredaran darah, maka kondisi ini menjadi lebih berat berkali-kali lipat. Hanya pada kondisi-kondisi di mana ini infeksinya sudah mencapai ke tulang, maka memang opsinya amputasi. Karena begitu sudah sampai tulang tidak bisa ditebus pakai obat apapun. Mau obat minum, mau obat infusan, begitu sudah infeksinya sampai ke tulang, dia tidak bisa disembuhkan dengan obat. Otomatis kalau tidak bisa disembuhkan dengan obat, dia infeksinya jalan terus ya Pak. Jadi kalau tadinya misalnya infeksinya hanya sampai di bawah mata kaki, tidak diobati, tidak diamputasi, dia menyebar naik sampai ke atas, naik terus sampai ke atas. Jadi dengan penanganan yang terlambat, yang tadinya misalnya dokternya putuskan dia ini perlu amputasi di bawah mata kaki, tapi kemudian penanganannya terlambat, tidak terlaksana, tiba-tiba naik infeksinya, akhirnya amputasinya di bawah lutut. Gitu. Dia akan berkembang terus, infeksinya berjalan terus sampai bisa teratasi. Jadi pertanyaan Bapak, memang saya tidak bisa jawab karena saya tidak tangani langsung Pak. Kalau lihat foto lebih susah karena banyak yang kita harus pertimbangkan, bukan hanya bentuk mukanya saja, tapi kondisi itu bagaimana, pemeriksaan darahnya bagaimana. Bapak punya hak untuk bertanya sedetail-detailnya ke dokternya. Jadi Bapak tanya kalau tidak diamputasi untuk ininya apa, kalau memang harus amputasi nanti pilihannya seperti apa, Bapak harus lakukan.
Baik, menjawab ya Pak ya. Oke, tadi yang ketiga Ibu, silakan. Selamat siang dok. Ya. Perkenalkan saya Nina. Di sini yang punya penyakit diabetes itu ayah saya. Dulu sempat sampai 500 diabetesnya dan komplikasi ke hipertensi jantung dan ginjal. Jadi disarankan untuk cuci darah. Tapi untuk saat ini sudah almarhum ayah saya. Nah, yang ingin ditanyakan katanya kalau ada keluarga yang diabetes pasti anaknya itu ada salah satu yang kena diabetes. Nah, saya merasakan seperti sering kencing, terus lemas, terus ada yang kaku kayak kebas ya dok. Karena tidak ingin seperti ayah saya, terus saya berobat. Alhamdulillah kalau diabetes saya nggak kena, tapi ternyata saya kena serat penyakit seperti itu. Dan sekarang saya masih pengobatan untuk serat penyakitnya. Nah, yang ingin ditanyakan itu mungkin ada pencegahan supaya kita sebagai anak-anaknya tidak terkena penyakit turunan dari ayah. Terima kasih dokter. Ya. Terima kasih Dorina. Jadi yang tadi digambar waktu di slide itu ya Bu, faktor risiko diabetes salah satunya adalah keturunan. Ini judulnya faktor risiko Bu. Jadi bukan kalau orang tuanya ada diabetes, anaknya pasti kena diabetes, bukan. Memang risikonya naik sampai 6 kali lipat. Kalau orang tua kena diabetes, anaknya punya risiko 6 kali lipat kena diabetes. Tapi bisa dicegah. Jadi kalau sudah punya riwayat keluarga dengan diabetes, maka harus lebih ekstra. Jaga makanan harus lebih ekstra, olahraga harus lebih ekstra karena kita bawa gennya. Gennya kita bawa terus. Kalau kita lepas, kita tidak jaga, ya nanti memang gulanya ada kemungkinan dia bisa naik walaupun tidak pasti. Ya. Kalau saraf kejepit bukan turunan Bu, iya bukan turunan. Ya. Baik, menjawab ya. Nah, sebentar nih, ternyata ada hadiah loh bagi 3 pertanyaan pertama tadi. Ibu boleh maju ke depan, Bapak boleh izin ikut maju ke depan. Yuk, mau dapat hadiah. Yang ketiga, yang terakhir, Ibu maju dulu ke depan. Mana nih hadiahnya? Siap. Baik, yuk. Ada hadiahnya. Mari. Oke, silakan dok di sebelahnya dok, izin dokumentasi agak ke tengah, maju ke tengah sih. Nah, sorry, thank you. Mana di dari keluarganya siapa? Oh, oke, sip. Mau dapat hadiah apa ini? Oh, siap. Baik. Foto dulu sama dokter Indah sama dari keluarganya dok. Ya siap. Pamerin. Oke. 1, 2, 3, cheese. Senyum manis. Ya. Baik, sudah. Terima kasih ya. Oke, silakan. Baik. Nah, dokter masih ada 2 pertanyaan lagi boleh? Boleh, Bapak silakan. Selamat pagi dokter. Mohon maaf, saya kedengarannya sangat buruk, jadi saya susah mendengar penjelasan. Tetapi tetap saya akan coba, ada beberapa pertanyaan yang harus saya ajukan. Pertama, kapan keluhan saya insulin? Ini saya bawa. Ya. Kedua, apakah pemakaian lantus yang alam yang selama ini dianjurkan oleh dokter oleh salah satu rumah sakit di stop karena HbA1c-nya di bawah 9,5. Saya HbA1c-nya 6,4. Jadi selalu dipersulit terakhir ini. Selama ini biasa di salah satu rumah sakit, bukan di sini. Ya. Ketiga, kalau kita lupa menyuntik insulin, biasanya sebelum makan. Tetapi ini lupa, teringat setelah makan. Pertanyaan saya, berapa jam dari selesai makan sampai bisa masih disuntik insulinnya?
terakhir, apakah ada kemungkinan kalau tidak ada insulin merek yang sama dijual atau dikasih oleh dokter di rumah sakit, bisa kita mengganti dengan merek lain? Itu pertanyaan, karena beberapa kali kita oleh rumah sakit habis, kemudian kita cari di pasaran merek yang sama, sulit, ada merek lain. Nah, jadi ada pertanyaan yang saya penderita diabetes ini sudah lama, lebih dari 5 tahun. Saya memakai insulin ini sudah 4 tahun. Sebelumnya pakai obat. Dan ini diganti oleh dokter dari penyakit jantung karena saya terinfeksi penyakit jantung koroner. Dan terakhir juga ada infeksi ginjal. HbA kreatinin ginjalnya 4,5 lebih kurang. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Dan mohon jadi pertanyaan pertama Bapak tanya insulin itu ada expirednya atau tidak? Betul ya Pak? Jadi insulin ada expirednya. Bagaimana cari tahunya? Di setiap pen insulin ini ada tanggalnya. Ini yang atas tanggal produksi, yang bawah tanggal expired. Jadi ini dibuat tahun 2024, expired di November 2026. Gitu. Begitu juga sama insulin yang ini yang di tengah Pak. Ini ada tulisan expired di sini 2026. Ya, itu 2026 expired. Kalau yang ini yang atas dibuat tahun 2024, expirednya 31 Juli 2027. 2027 baru expired. Ya. Tapi hati-hati Pak, kalau sudah pernah digunakan, maka bukan lagi tanggal expired yang Bapak lihat, tapi warnanya Bapak lihat. Jadi walaupun tanggal expirednya sudah lama, kalau dia sudah berubah warna, ada gumpalan di dalamnya, berarti ini sudah jadi seharusnya insulin itu jernih seperti ini. Dia bisa berubah dengan perubahan suhu, bisa seperti berawan dalamnya bisa karena perubahan suhu. Tapi tidak boleh ada kristal di dalamnya, tidak boleh ada gumpalan di dalamnya. Kalau dia sudah menggumpal, sudah rusak, Bapak harus keluar. Walaupun ini expirednya masih lama, betul ya. Jadi kemudian pertanyaan yang kedua tadi soal kalau sudah turun HbA1c-nya, apa insulin harus di stop? Jadi insulin jenisnya ada banyak Pak. Ada yang dia disuntik sesaat sebelum makan ya. Kalau insulin disuntik sesaat sebelum makan, maka maksudnya adalah waktu insulin itu bekerja di dalam tubuh, puncaknya itu di tengah-tengah Bapak makan. Jadi dia ganggu menurunkan kadar gula waktu Bapak makan. Kalau misalnya kelupaan, Bapak boleh suntik sesaat setelah makan. Tapi kalau sudah lewat 1 jam, sudah lewat 2 jam dari makan, jangan disuntik. Karena suntikan yang sebelum makan itu dia temannya makan besar Pak. Bapak hanya suntik, dia nggak dikasih teman, ngedrop gulanya. Ya karena waktu dia kerja yang tadi ya Pak nggak dapat makanan, dia nggak suntik. Bukan, sesaat setelah makan Pak. Jadi Bapak makan selesai, Bapak langsung suntik. Nggak bisa, harus maksimal sesaat setelah makan. Jadi langsung selesai makan Bapak langsung suntik kalau kelupaan.
Kalau sudah lewat setengah jam saja nggak bisa. Jangan, nggak bisa insulin. Ya, ya. Tapi idealnya kan tetap sebelum makan. Jadi kalau bapak sering lupa, dikasih pengingat Kak. Misalnya di dekat meja makan bapak tempel, jangan lupa suntik insulin sebelum makan itu. Jadi setiap kali bapak mau makan, kelihatan tuh di tulisan saya harus suntik insulin dulu, itu maksudnya. Cari cara lain, jangan sampai kelewat. Gitu ya Pak ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, kalau insulinnya misalnya nggak ada ya Kak, saya boleh ganti atau tidak? Boleh. Tapi tidak sembarangan insulin bakal bisa gantinya, karena harus ganti yang golongannya sama, cara kerjanya, lama kerjanya mirip gitu ya. Jadi lantus saja yang bapak pakai itu dia ada dua macam Kak. Ada lantus biasa, ada lantus yang XR yang kerjanya lebih dari 24 jam. Jadi kalau bapak mau ganti, bapak harus konsultasi sama dokter yang kasih insulin. Dok, kalau insulin saya ini habis, saya bisa ganti yang namanya apa? Gitu. Tapi bukan bapak cari insulin sendiri itu nggak bisa. Nanti salah insulin, salah suntik, efeknya ke tubuh malah jadi bahaya. Ada lagi bapak satu lagi yang tadi yang kalau HbA1c-nya turun nih Pak, apa harus suntik? Jadi kalau HbA1c sudah tercapai, obat-obatannya harus dilanjutkan. Bukan dilanjutkan, diteruskan Pak, nggak boleh di stop, nggak boleh di stop. Nggak boleh. Yang bisa menghentikan obat adalah dokter yang merawat bapak. Jadi kalau dokternya bilang Pak obat yang ini stop, bapak stop. Tapi kalau dokternya tidak bilang stop, jangan di stop stop Pak. Ya, jadi walaupun gulanya sudah bagus, obatnya dilanjutkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter dan para teman-teman yang sama-sama diabetes. Perkenalkan, nama saya Ida Yanwati. Saya pengidap diabetes yang mungkin sudah lama, sudah hampir 25 tahun dokter. Kemudian pada tanggal 9 Juli 2024 saya pernah gula darah saya mencapai 833. Dan alhamdulillah saya masih sadar. Teman mengatakan bahwa saya mungkin sudah harus ICU, tapi alhamdulillah tidak di ICU. Di IGD saja sampai minggu dapat tempat. Kemudian yang kedua, jadi 1 tahun yang lalu ya dokter, saya 833. Dari tanggal 9 Juli itu, setelah saya diabetes yang tertinggi, saya dapat suntikan Lizudex dengan 28 cc. Kemudian ini akibatnya dokter, badan saya jadi besar dokter, melebar terus. Dia apa? Setiap periksa badan itu nambah seminggu itu ada nambah 1 kilo. Sehingga seperti ini saya sekarang, baju-bajunya ada yang lebar, pakai baju yang lebar. Kemudian setelah itu penyakit saya itu beranak. Dia punya anak penyakit Morbid Shoulder pertama karena kedua ini, setelah itu kemarin terakhir karena saya mau bisa mata harus foto, ketahuanlah di situ bahwa jantung saya bengkak. Terakhir setelah itu saya di echo, trapnya bocor. Setelah itu saya jadinya apa dong? Istilah sekarang itu overthinking. Merasa saya kadang-kadang lemah, lebih sering lemah dan mengingat-ingat penyakit jadinya. Tadinya saya membiarkan kalau anak diabetes tidak terlalu ini. Sekarang ditambah lagi tulang ekor saya sakit kalau duduk lama-lama atau duduk di tempat yang ada
lunak. Jadi itulah cerita saya dok. Dan yang terakhir mungkin saya mau nanya, kan karena saya baru tadi yang ke sana, teknik memungut insulin yang benar. Saya ini udah itu dokter, terima kasih banyak. Terlalu banyak tadi ya dok. Ya, terima kasih Bu Ida. Jadi yang harus diubah itu sebenarnya pola pikirnya, Bu. Bukan penyakit saya beranak, tapi akhirnya ketahuan penyakit saya apa saja. Karena tadinya ibu belum berobat rutin, mungkin belum ketahuan penyakitnya apa saja. Tentu kalau penyakitnya tidak ketahuan tidak bisa diobati, Bu. Semua penyakit yang tidak bisa diobati, tidak terobati dengan baik, dia pasti akan berbuntut kemana-mana. Jadi bukan overthinking yang seharusnya dilihat, tapi pola pikirnya dirubah. Bahwa sekarang akhirnya saya ketahuan ada kondisi di jantung, sekarang ketahuan ada kondisi di bahu, itu jadi saya mulai diobati. Ya, kalau ibu misalnya jaminannya pakai BPJS kan itu di cover full sama BPJS ya. Jadi yang diubah sekali lagi pola pikirnya, bahwa saya mau sembuh, saya sudah ketahuan walaupun harus berobat ke beberapa dokter, nggak apa-apa, dijalankan saja. Karena kalau tidak diobati ya kita lihat buntutnya pasti akan panjang. Teknik suntik insulin nanti di sesi yang setelah saya ada khusus ya Bu, ada dijelaskan nanti lebih detail lagi. Itu tinggi sekali Bu, 833 itu sudah masuk nilai kritis kita bilangnya. Nilai kritis itu nilai bahaya, nilai yang mengancam nyawa. Jadi kalau tadi Ibu cerita saya masih sadar, Ibu sangat-sangat beruntung. Karena dengan gula yang tinggi, gula yang terlalu tinggi itu risikonya bisa kemana-mana. Kalau Ibu pernah dengar ada kondisi namanya kejang diabetes, koma diabetes, nah itu salah satunya penyebabnya karena gulanya terlalu tinggi. Kalau ibu dikasih Rizodek 28 unit ya Bu, 28 unit, di dalam satu pen Rizodek itu ada 2 jenis insulin. Jadi ibu konsultasi sama dokternya kapan saya waktu suntiknya, karena beda insulin waktu suntiknya beda-beda. Nanti naik turunnya juga beda-beda. Jangan sesuaikan sendiri gitu maksud saya ya. Jadi berat badan saya naik setelah insulin. Yang pertama, jangan selalu salahkan insulin Bu. Kasih yang insulin, dia sama apa-apa disalahkan ya. Dibilang iya, ibu kembali lagi ke yang tadi utamanya, pengaturan gaya hidup. Saya makannya bagaimana, sudah diatur atau belum? Saya olahraganya bagaimana, sudah teratur atau belum? Gitu ya. Karena kalau kalori yang masuk, apa yang ibu makan lebih banyak daripada kalori yang terbakar dari aktivitas yang ibu pakai, itu pasti di dalam tubuh dia akan jadi penumpukan dengan atau tanpa pakai insulin gitu ya. Jadi yang tadi jangan-jangan bukan karena insulinnya satu. Yang kedua bisa saja tadinya sebelum ibu pakai insulin kondisi metabolisme di tubuh berjalan kondisi metabolisme yang buruk namanya. Jadi banyak pasien diabetes yang kurus, malnutrisi, kena TBC karena itu, karena kondisi metabolismenya buruk. Tapi begitu diobati, begitu dapat insulin, kondisi metabolismenya membaik, jadi makanan mulai bisa dipakai dengan seharusnya di dalam tubuh.
maka berat badannya naik. Jadi bukan murni karena insulinnya saja, tapi keseluruhan metabolismenya terganggu. Jadi harus hati-hati kalau berat badannya naik, jalan keluarnya bukan itu berhenti insulin, tapi yang tadi makannya betul, bukan makan dikurangi bu, makannya diatur lagi. Nanti konsultasi sama dokternya, konsultasi sama spesialis gizi, olahraganya dirutinkan. Tapi bukan stop insulin jalan keluarnya lagi. Komplikasi diabetes paru-paru bisa. Ibu, Bapak sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat, seksi tanya jawab kami stop dulu karena Dokter Indah harus ada acara ini selanjutnya karena ada tugas di tempat yang lain ya. Tapi kalau sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan berkenan untuk berkonsultasi dengan beliau, bisa datang ke kami Prima Edukasi Timur. Beliau praktek di sini Senin, Rabu dan Jumat. Dan sekali lagi tepuk tangan dong buat Dokter Indah. Terima kasih dokter. Sungguh bermanfaat. Makasih Dokter Indah. Baik, Ibu, Bapak, lanjutkan dengan workshop ya. Hari ini tadi terkait tentang insulin. Apa sih insulin? Bagaimana caranya? Nah, kita akan memanggil Mas Lia, beliau perawat yang akan membantu kita gimana sih caranya nyuntik yang benar ya. Nah, gitu. Jadi jangan salah insulin ya Bu. Saya aja nggak pakai insulin gendut terus Bu. Ya, jadi bukan insulin ya yang salah. Aduh, saya jadi gini, saya nggak pakai insulin aja segini ya, gitu ya. Tiap minggu nambah gitu ya, saat gitu ya. Baik, sekali lagi Mas Ria, silakan, kamu lagi silakan. Terima kasih Bu Maria. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Masih semangat untuk belajar hari ini? Oke, tadi sudah sangat lengkap sekali ya dijelaskan oleh Dokter Indah ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang teknik penyuntikan insulin. Ya, sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu. Saya perawat Lia, saya perawat poli di lantai 5 ya. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah lihat saya. Boleh kita belajar, dimulai ya Bu. Nah. Sebelum kita lanjut materi, saya izin mau bertanya. Nah, di antara Bapak Ibu semuanya di sini, adakah yang terkena diabetes? Boleh angkat tangan? Oke, lumayan ya. Oh, yang terkena diabetes, pasien diabetes. Boleh angkat tangan pasien diabetes? Oke. Kemudian yang di keluarganya ada yang kena diabetes Bapak Ibunya. Faktor risiko tinggi ya Bapak Ibu semuanya ya. Tapi jangan khawatir, tidak menutup kemungkinan kalau misalkan di keluarga ada riwayat diabetes tapi pola hidup Bapak Ibu semuanya sehat, tidak jadi masalah, bisa dicegah. Nah, terus untuk yang sudah menggunakan insulin, oke, Bapak berapa lama menggunakan insulin? Berapa lama menggunakan insulin? 5 tahun. Ibu? Rutinnya 1 tahun. Sebelumnya pakai obat ya? Bapak? 1 tahun. Sudah bisa cara penyuntikannya? Belum. Oke, nanti saya akan bahas ya terkait cara penyuntikan insulin yang benar. Nah, ini ada alat-alatnya ya. Yang pertama ada alat menggunakan vial ataupun jarum suntik. Nah, untuk Bapak Ibu semuanya di sini yang sudah pakai insulin, alatnya pakai pen atau pakai jarum suntik. Pen ya, karena sekarang di Indonesia udah canggih Bapak Ibu. Karena sebelumnya kan pakai suntikan tuh agak susah. Nah, sekarang udah ada tuh pen yang lebih mudah buat Bapak Ibu suntik secara
secara mandiri. Nah, ini ada contoh pennya. Ya, yang di rumah Bapak Ibu seperti ini pennya? Oke, boleh lanjut, Kak? Kemudian yang kedua ada penyimpanan insulin. Nah, insulin ini tidak bisa disimpan secara sembarangan ya. Insulin pena atau vial itu yang pertama tadi yang suntik ya, yang belum digunakan disimpan di lemari pendingin pada suhu 2-8 derajat Celcius atau tempat sejuk. Nah ini tuh di rumah ada kulkas, ada, tidak boleh disimpan di freezer, tapi disimpannya di bawahnya, ya. Kemudian tidak terkena sinar matahari sampai tanggal kadaluarsa yang tertera. Nah, Bapak Ibu semuanya, di pena insulin ini sudah ada tanggal kadaluarsanya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan insulin dari dokter, boleh dicek dulu sebelum diterima ya. Dipastikan tanggal kadaluarsanya masih lama. Kalau misalkan ini belum dipakai sama sekali, disimpannya boleh di kulkas. Ya, kalau misalkan nggak ada kulkas gimana? Nggak apa-apa, nggak disimpan di kulkas, yang penting nggak terkena matahari dan polanya harus sejuk. Tapi paling amannya di kulkas, ya. Kemudian jangan gunakan insulin di luar tanggal kadaluarsa yang tertera. Makanya harus sering-sering dicek nih. Insulin yang didapat ini tanggalnya berapa? Nah, kalau misalkan ini tuh udah ada nih, ED 20 November 2025, berarti masih bisa digunakan. Ya. Hindari suhu ekstrim saat penyimpan insulin, contohnya terpapar sinar matahari, terus di mobil saat parkir itu kan suhunya panas tuh ya, apalagi suhu di Bekasi ini kan mataharinya ada 3 ya Bapak Ibu ya, jadi panas banget. Nah, kemudian di atas barang elektronik, nah kayak di atas kulkas itu juga panas ya, panas, terus di atas barang-barang elektronik seperti laptop misalnya itu juga panas ya, jadi nggak boleh disimpan di situ. Kemudian nggak boleh insulinnya itu sampai beku, makanya dilarang menyimpan di freezer karena pasti nanti beku. Nah nggak boleh itu, berarti insulinnya udah rusak, harus ganti yang baru. Nah untuk lokasi penyuntikan, biasanya Bapak Ibu nyuntiknya di area mana? Perut. Ada yang di paha? Paha ada. Ada yang di bokong? Lengan. Oke. Nah ini ada lokasi penyuntikan insulin dan rotasinya. Tujuannya adalah untuk menghindari lipodifrosi dan memastikan penyerapan obat secara maksimal dan konsisten. Terus pilih yang pertama adalah pilih area yang akan disuntik. Misal Bapak Ibu mau nyuntik di perut, boleh nggak apa-apa. Mau nyuntik di paha, boleh nggak apa-apa. Mau nyuntik di bokong misalnya, nggak apa-apa, boleh banget karena ada titik-titik area yang dianjurkan. Jadi nggak semuanya di perut. Kalau misal di perut, aku udah bosan nyuntik di perut, nggak apa-apa, mau pindah di paha juga boleh. Ya. Titik zona penyuntikan, kemudian tentukan titik penyuntikannya. Nah di sini kan ada perut, ada paha, ada lengan, ada bokong atas. Nah, tapi ada titik-titiknya ya Bapak Ibu ya. Ketika Ibu menyuntik insulin di area yang sama itu tidak boleh ya. Jadi misalnya tadi kebanyakan di perut ya, di perut, misal di sini. Nah ini kan perut dibagi jadi 4 ya. Ada kanan atas, kanan bawah, terus atas kiri, terus kiri bawah ya. Nah di sini tuh ada titik-titiknya. Jadi ketika ibu bapak semuanya menyuntik insulin, misal di kanan atas dulu nih, di perut yang kanan atas, di sebelah sini, satu pagi ini di sebelah sini, berarti untuk insulin yang selanjutnya nggak boleh di tempat yang sama, harus dijarakin 1 jari untuk cara mudahnya. Kalau di rumah kan nggak punya ini nih, nanti bisa disesuaikan aja sendiri. Misal nyuntiknya di sini dulu, di atas ini. Berarti nanti untuk penyuntikan selanjutnya nggak boleh di sini lagi, harus dikasih jeda 1 jari. Cara gampangnya di jeda 1 jari, yang berarti di sini. Kemudian untuk besoknya, ya nggak boleh di tempat yang sebelumnya, harus di jeda 1 jari. Kayak gitu terus, ya. Buat ini ada perputaran rotasi penyuntikan, jadi nggak boleh di lokasi yang sama. Nah, bila perlu gunakan alat bantu rotasi. Nah, alat bantu rotasi itu contohnya seperti ini
sini kalau misalkan perlu. Tapi kalau misalkan di rumah nggak ada nggak apa-apa, bisa pakai satu jari. Jadi jaraknya dikasih jarak satu jari antara penyuntik sebelumnya dengan penyuntik selanjutnya. Pindah titik penyuntikan dalam satu zona secara sistematis, yaitu secara berurutan biar gampang. Jadi jangan mencar-mencar, awalnya dari sini kemudian pindah ke bawah, jangan mencar-mencar biar gampang. Jadi ingatnya gampang nih, dari sini terus satu jari, sini besoknya sini satu jari lagi, terus jadi urut berotasi ya. Pindah ke zona berikutnya secara berkala setiap 7 hari. Jadi kalau misalkan udah habis boleh lagi mulai dari awal. Jadi nggak boleh dalam waktu yang dekat, minimal 7 hari. Kalau misalkan udah habis nih suster, gimana dong ininya? Boleh, nggak apa-apa, diulang lagi dari awal. Persiapan insulin. Nah, di sini ada homogenisasi dan penyesuaian suhu yang sudah tadi saya jelaskan terkait suhu yang boleh disimpan ya Bapak Ibu ya. Jika menggunakan insulin keruh, lakukan homogenisasi atau untuk pencampuran yang sempurna dan membawa insulin pada suhu ruangan. Nah, insulin ini kan rata-rata cairannya bening ya. Nah, coba kita lihat. Insulin Bapak Ibu bening seperti ini. Bening ya, oke. Tapi ada beberapa insulin yang dia itu tipenya keruh ya. Nah, kalau misalkan insulin dengan tipe keruh itu harus dihomogenisasi. Homogenisasi itu caranya gimana? Caranya seperti ini. Jadi harus dipelintir-pelintir buat menyampurkan obatnya yang di dalam biar merata dulu. Kalau misalkan udah rata, baru nanti boleh disuntik. Kalau misalkan belum rata, jangan disuntik dulu karena kalau insulin yang keruh itu memang harus diratain dulu ya Bu ya. Tapi kalau insulin di rumah udah bening, nggak usah nggak apa-apa. Kemudian bawa ke suhu ruangan. Jadi kan sebelumnya di kulkas tuh, boleh tuh dibawa ke suhu ruangan dulu karena kan tipenya kan keruh. Kemudian dilakukan priming yang kedua. Priming adalah salah satu langkah untuk mengeliminasi udara dari dalam jarum dengan cara mengeluarkan sedikit cairan sehingga tidak ada rongga untuk udara yang untuk melakukan penyuntikan. Nah, priming di sini maksudnya adalah ketika insulin di sini kan ada dosisnya. Nah, ini insulin, ini obatnya nih yang bening. Kemudian di sini ada angka-angkanya nih. Ini dosis yang diberikan dokter. Misal dokter penyakit dalam menganjurkan menyuntik 10 unit atau 15 unit. Ya, itu dosisnya nanti diatur dulu. Tapi sebelum diatur, ibu harus pastikan dulu alat ini bekerja apa enggak, berfungsi apa enggak. Jangan langsung tiba-tiba disuntik. Apalagi buat bapak ibu yang baru pertama kali menggunakan insulin, pasti bingung. Gimana nih cara pakainya ya? Takut salah, masih bingung ya. Nah, jadi sebelum disuntik ke tubuh kita, si insulin ini harus di priming dulu. Nah, caranya gimana? Bapak ibu boleh ini dikasih jarum seperti biasa kayak ganti jarum kan. Kemudian ini dosisnya diatur dulu, jangan langsung 15 yang sesuai dari dokter, tapi boleh dicoba satu dulu, satu dosis dulu, 1 unit atau 2 unit. Nah, nanti ketika sudah ini tinggal dipencet bawahnya, klik. Kalau misalkan jarum yang di atas itu keluar, oh berarti alatnya sudah bagus, alatnya berfungsi dengan baik. Ketika jarumnya ini tidak keluar, cairannya kita priming nanti tidak keluar nih, padahal kita udah keluarin 2 dosis atau 1 dosis gitu. Oh berarti alatnya ini ada yang salah. Nanti bisa dikonsultasikan ke apoteknya sebelumnya, ya. Namun kalau misalkan alatnya sudah udah sesuai, udah bisa, udah bagus, udah bisa digunakan, di primingnya juga udah bisa, langsung aja boleh diatur suhunya, dosis yang diberikan sama dokter. Nah, nanti untuk teknik-tekniknya caranya gimana nanti saya jelaskan ya. Nah, ini ada teknik penyuntikan insulin atau bahasanya injeksi insulin ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang pertama ada homogenisasi yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian pembersihan karet vial. Nah, karet vial itu yang kan ada insulin yang tipe jarum suntik sama vial. Nah, di situ harus dibersihkan dulu menggunakan alkohol swab. Ini kan ada 2 teknik ya. Kemudian buka tutup siring. Nah, ini buat yang insulin, ini bukan yang pen ya Bapak Ibu, tapi ini yang vial yang tadi yang pertama.
Buka tutup siring, siring itu adalah jarum suntik. Kemudian masukkan udara dalam siring. Jadi siringnya harus ditarik dulu, baru dicampurkan ke vial, ditancapkan ke vialnya. Kemudian penyuntikan udara ke dalam vial, menarik insulin ke dalam siring. Jadi ditarik, terus baru disuntikan. Kemudian jangan lupa ditutup lagi, baru dibuang ke kotak buat pembuangan jarum. Nah, untuk yang kedua, ini yang menggunakan pen, yang seperti ini alatnya. Yang pertama ada jarum, jarumnya terpisah ya, jarum sama pennya itu terpisah. Kemudian jarumnya dibuka, nah pastikan jarumnya harus tersegel. Ini ada contoh jarum. Ini jarum pen. Jarumnya seperti ini di rumah. Sama atau beda? Beda. Gak apa-apa, yang penting tahu cara penggunaannya ya. Ini sebagai contoh jarum pen insulin. Pastikan masih tersegel ya Bapak Ibu. Jangan menerima jarum yang sudah terbuka, ya. Kemudian kalau sudah dibuka ininya, boleh dipasangkan di pennya. Nah, dipasangkan sini. Kalau sudah, di situ kan ada dua nih, ini ada dua. Dicabut aja yang di luar. Kemudian nanti akan muncul jarumnya kecil banget. Ya, jadi insya Allah nggak sakit sih. Kalau misalkan baru pertama kali kan pasti takut nih. Aduh, nyuntiknya gimana ya? Jarumnya nggak sakit kok. Bener itu Bapak yang sudah menggunakan insulin, jarumnya sakit nggak? Bapak, jarumnya sakit nggak jarum insulin? Nggak sakit ya Pak ya? Jadi nggak usah takut Bapak Ibu kalau mau nyuntik sendiri. Jarumnya nggak sakit karena kecil banget. Bukan jarum suntik yang biasa kita pakai ambil darah gitu, bukan, itu kan gede ya. Nah, ya. Kemudian di sini ada dosis. Nah, yang sudah tadi saya jelaskan, di sini ada dosisnya. Terus dosisnya ini bisa diputar-putar disesuaikan sama dosis yang diberikan oleh dokter. Nah, nanti ini baru di priming yang tadi dikeluarin sedikit ya, di priming. Kemudian sebelum disuntikan ke perut atau ke paha atau ke lengan, pastikan harus dibersihkan dulu menggunakan alkohol swab. Ya, buat steril. Karena kan itu area steril yang harus dikasih obat ya, dikasih insulin. Jadi harus diswab dulu, jangan tiba-tiba langsung disuntik. Ya, untuk meminimalisir terjadinya infeksi. Kemudian baru disuntikan. Oke. Sampai di sini kita praktek aja ya biar gampang ya. Oke. Boleh untuk prakteknya nanti bakalan dijelaskan oleh Suster Rida. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Masih semangat ya? Tadi Dokter Indah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Lestari Desmotang. Bisa dipanggil dengan perawat Ida. Biasanya dipanggil dengan perawat Ida ya. Tadi Dokter Indah sudah menjelaskan materi yang sangat bagus mengenai cerdas kelola diabetes. Terus perawat Lia sudah menjelaskan mengenai persiapan untuk melakukan penyuntikan insulin. Sekarang lebih baik kita mempraktekkan langsung bagaimana cara penyuntikan insulin yang benar. Atau basa-basi kita mulai langsung aja ya Bapak Ibu. Mempraktekannya menggunakan boneka ya Bapak Ibu. Yang pertama yang harus kita persiapkan adalah Jadi alat-alatnya disiapkan dulu sebelum disuntik. Yang pertama ada pen insulin, kemudian alkohol swab, kemudian jarum suntik, ya. Jadi jangan sampai nggak pakai alkohol swab ya. Aku udah biasa nyuntik kok, tinggal tusuk aja. Jangan gitu. Nanti kalau misalkan ada infeksi, gimana? Kan kita nggak tahu ada kuman itu ada di mana. Jadi sebaiknya harus dibersihkan dulu menggunakan alkohol swab ya.
Oke, dibersihkan dulu. Pastikan jarumnya masih tersegel ya. Kemudian jarumnya di oke. Harus benar-benar sudah kenceng banget, udah nggak bisa diotak-atik. Penutup jarumnya dibuka. Nah, baru kita uji dulu. Diuji dulu ini sudah keluar apa belum ya. Nah, kelihatan Bapak Ibu sudah keluar ya, berarti insulinnya sudah bisa digunakan. Berarti insulinnya ini masih bagus. Tapi kalau ini kan bening tuh cairannya. Kalau misalkan tiba-tiba keruh, baru dipakai sebentar tapi udah keruh nih, nah itu tanda-tanda ya harus dihentikan dulu. Setelah dilakukan priming, baru kita atur dosis sesuai anjuran dokter. Misal 10 unit Kak, diputer 10 unit. Nah, sudah 10 unit. Cuci tangan dulu sebelum disuntik ya. Misal nih, ini peragaan aja ya. Ini misal manusia ya. Oke, kita mau suntik di mana nih? Mau di perut, mau di paha, atau di bokong, atau di lengan atas. Misal Kak, di perut Kak. Suntik. Swabnya dari dalam keluar ya. Nyuntiknya harus tegak, nggak boleh miring karena kan ini tujuannya di bawah klik ya. Jadi derajat penyuntikannya harus tegak ya. Ya, tegak. Kan ini tadi udah di atas 10, kemudian ditekan sampai bunyi klek 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 sampai habis. Ya, jadi ada bunyi klek kleknya. Nah, ketika sudah ditekan, sudah disuntik insulinnya, jangan langsung dicabut jarumnya ya Bapak Ibu. Kita tunggu dulu 10 detik. Kita hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baru dilepas. Ya, supaya apa? Supaya obatnya masuk dulu nih. Kalau misalkan udah disuntik, ternyata obatnya penanya langsung dicabut. Nah, takutnya obatnya belum masuk, malah itu keluar lagi ya. Kemudian kalau sudah, jangan lupa jarumnya diganti setiap kali suntik ya. Kenapa? Karena jarum itu ketika sudah digunakan dia pasti akan kumpul, nah pasti akan lebih sakit sih. Terus untuk mengurangi terjadinya resiko infeksi juga. Jadi sebaiknya jarum itu diganti setiap kali ditusuk. Kalau sudah, boleh jarumnya dilepas lagi dan hati-hati jangan dibuang sembarangan. Ya, di rumah ada tempat pembuangan tersendiri, Bapak Ibu. Kalau misalkan di rumah nggak ada safety box, kalau di rumah sakit kan ada safety box. Kalau di rumah nggak ada, boleh pakai kaleng. Kaleng buat naruh jarum ini, jangan ditaruh di plastik, takutnya nanti ketusuk. Ya, pakai kaleng boleh kalau nggak ada. Boleh. Ini kan kita sudah ajarin nih. Nah, alangkah baiknya Bapak Ibu yang praktek sekarang. Ada yang mau maju satu orang buat ke depan buat praktek? Biar paham Bapak Ibu. Ayo, Ibu boleh silakan.
Gak biasa kan pasti ya Bu ya? Tapi kalau biasa, oh yang bikin suami. Oke, nanti sini berarti pulang dari rumah bisa nih bikin sendiri. Insya Allah. Ya, ini contoh manusia, pura-puranya ini manusia ya Bu ya. Kemudian coba Ibu, boleh disiapkan dulu alatnya tadi. Apa aja alatnya? Jarum, kemudian alkohol swab. Nah, ayo sebelum di ini harus dibersihkan dulu Ibu. Ininya, ujungnya dibersihkan dulu. Nah, sudah baru jarumnya dimasukin. Oke. Udah rapet? Oke. Kalau sudah dibuka. Coba dibuka. Nah ini tuh masih ada penutupnya ya Ibu ya. Jadi nggak langsung jarum. Tadi gimana setelah ini? Jangan dibuka dulu. Ibu cek dulu nih. Ada luarsanya. Nah nanti ini harusnya sebelum ini harus dicek dulu tambah ada luarsanya. Coba lihat Ibu ada luarsanya di mana. Ini ya. Masih bagus, masih aman ya. Terus dilihat dulu cairannya masih bening. Oke, berarti masih bisa lanjut. Sudah boleh dibuka jarumnya. Awas hati-hati. Kemudian sebelum ditusukkan harus di framing dulu. Nah, kita atur dulu dosisnya, misal 1, 2. Terus dipencet. Nah, keluar ya cairannya ya, berarti bisa dilakukan, bisa diteruskan penyuntikannya. Udah, berarti udah aman alatnya, boleh kita atur dosisnya. Misal itu dosisnya berapa dari dokter penyakit dalam? 28, boleh. Misal 10 Bu, 10 aja. Diputar dulu ini dosisnya. Diputar 10 sampai ke kanan. Kalau sudah, nah ini anggap aja ini manusia. Ibu mau nyuntik ke orang lain gitu. Ya, boleh ini. Gimana? Di perut, di paha atau di lengan? Mau di perut? Kalau misalkan kita sudah berumur, kulitnya kan udah nggak elastis seperti anak muda. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan sebelum disuntik harus dijupit dulu, dicubit. Biar apa? Biar kulitnya ini terkumpul. Ya, dicubit baru disuntik. Ya. Nah, sebelum disuntik harus dibersihkan dulu pakai alkohol swab. Ibu dibersihkan dulu. Siap aja Ibu, ini caranya. Jadi cara untuk membersihkannya nggak boleh gini-gini ya. Nanti takutnya kotor lagi. Kan ini kalau sudah sini berarti ini udah kotor. Kalau digini-gini kotor lagi. Jadi caranya gini. Ini diputar dari dalam keluar. Siap. Cukup 1 kali aja. Nggak boleh digosok-gosok ya. Terus diputar swab. Ya, bisa ya. Oke, udah dibersihkan. Sekarang dicubit dulu, baru disuntikan. Nah, oke boleh? Nah, terus hitung sampai 10, jangan langsung dicabut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baru dicabut. Ditutup lagi jarumnya. Hati-hati. Oke. Sudah, baru jarumnya diganti. Tepuk tangan buat Ibu siapa? Ibu Hidayah. Tepuk tangan buat Ibu Hidayah sudah mau mempraktekkan secara langsung. Luar biasa. Kamu mau bertanya? Sebentar. Mau masuk? Boleh. Silakan maju. Bapak namanya siapa? Pak Ki Agus. Oke, boleh Pak praktek. Di rumah insulinnya seperti ini? Ya. Ada yang hitam.
Boleh. Yang pertama harus disiapkan alatnya dulu, Pak. Ini kadaluarsanya tanggal berapa? Boleh dilihat dulu. Masih bisa ya? Ya, bukan. Boleh. Disiapkan alatnya dulu apa aja, Pak? Jarum. Kemudian ini alkohol swab. Iya. Belum. Nah, jadi ini kan alatnya dulu disiapkan. Alatnya satu pen, yang kedua jarum, yang ketiga ada alkohol swab. Lalu kalau alatnya sudah siap, oke, jarumnya dimasukkan. Dosisnya mau jangan langsung dosis dari dokter ya Pak ya, kita tes dulu nih alatnya udah berfungsi apa belum. Nah jadi sebelum ditusuk ke Bapak alatnya harus dicek dulu. Kita atur dulu dosisnya satu, kedua, dua. Jangan dulu Pak, jangan dulu, dibuka dulu jarumnya. Oke, kemudian baru ditekan. Nah sudah muncul ya cairannya ya, berarti alatnya bisa digunakan dengan baik. Baru diatur dosisnya. Boleh, Bapak mau nusuk di mana? Di perut. Berarti 3 jari boleh. Nah ini dibersihkan dulu. Dibersihkan dulu area yang mau ditusuk. Di sini aja Pak, kita prakteknya di sini ya. Cara bersihnya gimana tadi? Ya boleh sekali boleh, diputar melingkar gini juga boleh. Siap. Ya, sudah dibersihkan, baru ditusuk. Ditekan. 1, 2, 3, 4. Nah, udah jangan langsung dicabut ya Pak ya, kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baru dicabut jarumnya. Jarumnya dulu Pak, jarumnya ditutup dulu. Oh, beda. Lalu jarumnya dibuang. Boleh ditutup lagi, terus disimpan di kulkas ya. Sudah. Terima kasih Bapak Agus. Tepuk tangan buat Bapak Agus. Oke. Sampai prakteknya sudah, tadi materinya juga sudah. Saya kembalikan lagi ke moderator ya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mas Ria. Tepuk tangan dong Mas Ria dan tim. Baik. Wah udah suntik sudah ya. Informasi kesehatan sudah sampai langsung dipraktekkan. Nah ini sesi terakhir adalah perkenalan teknologi terbaru. Bagaimana kita sebagai seorang komunitas yang penderita diabetes atau pemerhati diabetes bisa ada satu aplikasi baru yang kita bisa ikuti tiap hari. Sekarang kan semua orang nggak lepas dari HP, betul ya Bu? Pak? Betul ya? Nah, aplikasi ini sangat membantu kita ya, khususnya komunitas penderita diabetes atau pendamping kayak saya, suami saya penderita diabetes, saya perlu memperhatikan juga. Saya akan buka aplikasi itu. Gula darah hari ini berapa? Saya harus obatnya diminum jam berapa? Oh, aplikasi ini sangat membantu saya mengingatkan. Nah, ini akan dibantu disosialisasikan dari tim Kalbe dengan Mas Thomas. Baik, silakan Mas Thomas. Terima kasih kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu semua. Masih semangat ya kita tes? Ya masih semangat? Tetap semangat gitu ya Bapak Ibu yang baik. Masih semangat? Alhamdulillah. Oke. Baik, perkenalan lagi mungkin ya. Nama saya Thomas dari Kalbe Pharma. Jadi di sini saya mewakili pihak Respa Solution. Mungkin sebelum kita masuknya ke aplikasinya gitu ya, saya jadi kenalan nih mengenai Respa Solution. Jadi
Diabetes Total Solution itu merupakan ekosistem untuk diabetes dari Calbee. Jadi kita ada dari obat kita ada, untuk suplemen kita ada, monitoring terapi kita ada, sampai ke aplikasi ya. Nah, kalau kita bicaranya, kalau di luar negeri, manajemen terapi diabetes itu sudah menggunakan aplikasi Bapak Ibu. Kebanyakan ya, kita punya asisten digital asisten, bahasa kerennya ya. Nah, jadi klik diabetes ini adalah digital asisten untuk diabetes tadi. Nah, mungkin Bapak Ibu semua masih main HP ya. Saya yakin Bapak Ibu semua kayaknya masih Bapak Ibu yang gaul-gaul gitu ya. Nah, mungkin bisa dibuka nih. Kalau yang pakai Android bisa buka Play Store-nya, yang pakai iPhone bisa buka App Store, mungkin dicari ya. Klik diabetes, kita download bareng-bareng itu. Klik diabetes ya. Ini ada rekan saya ya, Kakak Johan. Di sini Kakak Johan mungkin akan membantu ya buat Bapak Ibu yang ingin tanya nih, ini di mana nih? Kita bisa sama Kakak Johan. Nah, bentar. Oke, jadi sebenarnya fiturnya apa aja sih di klik diabetes ini? Kita punya beberapa fitur unggulan ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, klik diabetes punya yang namanya catatan kesehatan. Ya, catatan kesehatan ini fungsinya apa? Jadi kita sebagai orang yang ini ya punya keluarga yang menderita diabetes, atau kita sebagai pasien gitu ya, kita sebagai penderita diabetesnya gitu, kita harus sering yang namanya monitoring gula darah sendiri. Bapak Ibu udah familiar ya dengan kata-kata PGDM ya? Pemantauan gula darah mandiri, familiar ya? Familiar, oke? Nah, jadi di catatan kesehatan, nah ini kelihatan ya, jadi di catatan kesehatan itu kita bisa monitoring gula darah kita. Jadi setiap kita melakukan pengukuran gula darah dengan alat cek ya, itu kita datang ke klinik, kita datang ke rumah sakit, datang ke lab, atau kita mengukur sendiri di rumah, kita bisa masukkan kadar gula darah kita hari ini berapa. Nah, misalkan saya mengukur hari ini, oh tanggal 19 Juli saya mengukur kadar gula darah saya 80 misalnya, 80 sebelum makan. Yes, betul. Jadi kita tinggal pencet-pencet aja itu. Betul, tinggal pencet-pencet aja. Nanti kita bisa monitoring dan gak bakal hilang. Jadi mau setahun selama aplikasinya ada. Bisa untuk kontrol ke dokter juga. Dok, ini saya gula darah kemarin umur sini jadi tunjukkan juga. Jadi fungsi sebagai itu juga. Gak cuma gula darah yang kita ukur pakai alat itu ya. HbA1c juga bisa. Misalkan untuk ukur HbA1c, kita juga ada fitur untuk ukur konsumsi air. Ini penting ya Bapak Ibu ya, konsumsi air kita harus dijaga biar darah kita nggak terlalu kental gitu kan. Nah, lalu kalau selain gula darah, yang penting dimonitor buat orang diabetes apa? Makanan. Ya benar ya, makanan ya. Jadi kita di sini ada fitur diet dan nutrisi. Nah, kalau kita udah punya diabetes atau punya keluarga diabetes, apa yang dimakan, kalori yang dimakan seharinya itu menjadi penting banget. Nggak bisa asal makan gula. Nah, di sini kita itu ada fitur kalau kita makan misalkan nasi goreng, kita bisa cari nih nasi goreng gitu, nasi goreng. Nah, ini nasi gorengnya ada banyak, nasi goreng terasi, nasi goreng udang, misalkan nasi goreng udang gitu ya, kita ada nasi goreng udang. Oh, ternyata kalorinya 241 kalori, terus ada karbonya 32 gram. Nah, dari sini kelihatan ya, oh karbonya ternyata 32. Nah, kalorinya sebesar 201. Nah, jadi kita bisa tambahkan. Nah, jujur untuk kalori ini kan sebenarnya Bapak Ibu pasti kalau konsultasi dengan dokter kan dibatasin ya. Misalnya cukup mungkin diabetes dengan obesitas, maksimal kamu 1.500 kalori ya sehari ya, maksimal kamu 1.000 kalori ya sehari ya. Nah, jadi ini berfungsi untuk memantau itu tadi Bapak Ibu. Nah, lalu fitur selanjutnya kita juga ada pengingat obat. Mungkin yang pusing itu orang yang obatnya cukup banyak, gitu kan? Oh ya, sebentar Ibu. Sudah download Ibu? Yes, pencet aja dengan yang Google, ada Google itu bisa. Ya, pencet aja. Yes. Nah, jadi ada di sini yang minum obatnya lebih dari satu. Mungkin mirip dengan metformin gitu, ada. Minum obat diabetes lebih dari satu. Belum ada ya, atau keluarganya mungkin ada yang minum obatnya banyak, kayak bapaknya atau ibunya tapi minum obatnya lebih dari satu. Ada, ibu ya? Gitu. Jadi
ini itu berfungsi untuk ingetin obat. Jadi kayak misalkan setiap pagi saya harus minum metformin, setiap siangnya saya minum Glibenclamide 1, malamnya saya harus minum apa lagi. Jadi membantu biar nggak lupa minum obatnya Bapak Ibu. Misalkan obatnya banyak, atau misalkan setiap pagi atau setiap malam saya harus injeksi insulin dulu, suntik insulinnya dulu. Nah, itu saya diatur di sini untuk mengingatnya. Nah, kita juga ada fitur seputar diabetes. Ini untuk cari-cari informasi aja nih, misal lagi kosong gitu ya, nganggur gitu, terus kita pengen, aku pengen cari-cari baca-baca artikel kali ya. Nah, kita ada di fitur seputar diabetes ini. Nah, di sini kita ada banyak banget, ada artikel soal tentang penyakit diabetes, ada nutrisi, bahkan ada resep-resep makanan nih, resep-resep makanan yang bagus untuk para penyandang diabetes di dalamnya. Nah, lalu kita juga ada fitur belanja sehat. Ini cuma kebetulan fitur kita belanja sehat sama fitur ini lagi dalam development ya, jadi bisa dipakai untuk saat ini gitu. Jadi saat ini fitur yang lagi online itu ada catatan kesehatan, diet, peringkat obat, dan seputar diabetes, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin itu saja sih. Ini Bapak Ibu ada yang udah download aplikasinya? Ada coba dulu. Bapak udah? Oh, udah dulu. Ada yang udah masuk ke dalam, udah login? Udah login? Oh ya, sudah dulu. Ya betul, di App Store, Play Store ada. Sudah. Oke. Ya, mungkin sebenarnya itu aja ya. Nanti Bapak Ibu bisa download, coba-coba sendiri. Nah, kalau bingung, tanya-tanya ke saya boleh ya. Nanti saya standby di sana. Oh, maaf saya nggak kelihatan layarnya belum. Oh ya, nah ketika daftar, Bapak Ibu ketika daftar, nah nanti akan ada ini ya, ditanya nih, yang Bapak Ibu butuhkan dari aplikasi ini fiturnya ada apa aja. Nah, kan ditanya nih, apa yang bisa dapat kalau dia bantu? Pertama, pencatatan gula darah dan medis, catatan harian kalori. Ini nggak apa-apa, dicatat semua aja Bapak Ibu, semuanya dicatat aja. Nah, terus simpan. Nah, lalu masuknya ke aplikasinya. Ya, sudah bisa dipakai ya, sama-sama. Nah, Bapak bisa? Oh ya, nggak apa-apa. Ya, sudah. Oke. Mungkin ini ya. Jadi kebetulan saya ada hadiah nih buat Bapak Ibu ya. Satu hadiah. Nah, saya bakal tanya. Cuma buat Bapak Ibu yang bisa jawab aja. Oke. Nanti saya ulis. Nah, ini saya sesi satu pertanyaan dulu ya. Ntar kalau masih bingung bisa mampir ke sana, ntar saya bantu Bapak Ibu. Jadi pertanyaannya adalah, oh ya, enggak. Aku pengen tanya deh, fitur catatan kesehatan buat apa fungsinya? Aku yang ini deh, ya, Ibu. Fitur kesehatan itu untuk mencatat hari kadar gula setiap harinya agar bisa dilihat seberapa apa sih tingkatan kadar gulanya per hari.
Oke, nggak jadi ya. Nah, kita ulang lagi ya. Ulang lagi yang keluar ya. Oke. Kayaknya aslinya pertanyaannya beda sih. Fitur yang isinya informasi seputar diabetes apa aja? Ya, nama saya Diana dari kelas Timur. Ini tentang catatan kesehatan, diet dan nutrisi, peminyak obat, terus seputar diabetes, belanja sehat. Maaf Ibu, pertanyaannya fitur seputar diabetes isinya apa saja? Fitur-fiturnya diabetes. Oke. Berarti pertanyaannya masih banyak ya, kita belum bisa. Tadi fitur seputar diabetes tentang apa? Informasi mengenai diabetes, pelayanan mana, cuma kan saat ini belum bisa diakses. Oh bisa ya? Itu informasi. Ibu siapa ngomong? Samira, oke. Ya Ibu Samira, ya betul ya. Jadi seputar diabetes ini fungsinya adalah informasi seputar diabetes ya. Terus ada resep-resep juga mengenai nutrisi dan makanan-makanan yang bagus untuk diabetes ya. Jadi Ibu Samira tadi yang benar ya. Oke. Selamat Ibu, boleh masuk ke depan Ibu. Kak Benjo boleh tadi ya. Terus ini yang memberikan Kakak Donita ya selaku project eksekutifnya dari Diabetes Tanpa Solution. Ya, kita foto dulu. Yes. Lihat kamera 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Baik. Selamat dulu ya. Salah Ibu, maaf ya. Oke. Nah, hadiahnya kan saya cuma bawa satu hadiah, jadi tidak ada lagi. Nah, buat Bapak Ibu yang ada bingung ya mengenai aplikasinya, boleh mungkin ya marketing kami tanya-tanya aja, nanti kita bakal bantu Bapak Ibu. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembali kepada moderator lagi. Masih sibuk. Saya moderatornya masih sibuk ternyata. Mungkin ada mau tanya-tanya mengenai aplikasinya, nggak apa-apa. Oke, baik Bapak Ibu, saya mau diri ya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas kesempatannya.
Mohon maaf, saya pikir sudah menikmati aplikasinya, jadi saya juga ikut menunggu, sama-sama menunggu. Baik, dari acara demi acara sudah kita lalui dengan baik, dan semoga tadi yang kita berikan sampaikan kepada ibu bapak sekalian semoga bermanfaat. Sekali lagi kalau masih ada pertanyaan boleh kok bisa berkunjung di kami, berkonsultasi dengan dokter kami gitu ya. Nanti ada yang ditanya-tanya selanjutnya silakan. Kalau untuk dokter Ida Senin, Rabu dan Jumat ya. Nah, Ibu kami mohon izin mau ada dokumentasi ya, mau foto bersama. Teknisnya gimana? Ayo silakan. Dokumentasinya